Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Ya, saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Ya, sampai jalan. Men. Dulu kan tahu, ku pendukung garis keras, ketua umum DPP men, mantan dulu men. Bener gak? Kan lo udah dengar beritanya. Yakult termol juga men. Bener kagak? Idola gue dipanggil sama KPK, diperiksa kasus korupsi kuota haji 2024. Bener kagak men? Cuman ya lo tau lah, kalau KPK itu di keluarga idola gue itu kayak iklan bayar zaman dulu. Masih ingat gak? Kalau dulu kan bayar jaminan mutu. Kalau di keluarga idola gue, KPK jaminan mutu. Bener kagak? Ada motonya juga. Kalau ada KPK, kenapa mesti kejaksaan? Bener kagak men? Sepertinya ini adalah babak baru kasus dan haji. Dan Gus Yakut terlihat sedang selesai diperiksa oleh KPK. Kemudian yang paling menarik, di mana kasus ini terseret nama Pak Mulyono. KPK menyebut atau menyindir nama Pak Mulyono. Saya kira ini sangat menarik untuk kita nantikan seperti apa ke depannya, dan tentunya kalian para netizen harus standby untuk memantau bagaimana kasus ini berjalan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya kita lanjut saja bagaimana komentar Bang Alikur Rahman dan juga netizen. Hari ini Gus Yakut akhirnya dicekal ke luar negeri karena dalam 6 bulan ke depan, kata KPK, mungkin keterangan atau pernyataan dari Gus Yakut itu akan sangat dibutuhkan oleh KPK. Yaitu cuma bahasa formalnya saja, gitu ya. Bahasa lainnya, kebiasaannya kalau orang sudah dicekal ke luar negeri, biasanya itu tanda-tanda mengarah kepada tersangka. Ya ini bukan mau nakut-nakutin Gus Yakut ya. Memang ya seperti itu, sehingga kasus korupsi kuota haji yang sebelumnya kayak jalan di tempat, kayaknya nggak akan mengarah kepada tindakan yang serius gitu ya, nampaknya hari ini mulai lebih serius lagi dilaksanakan oleh pihak KPK, dan ini mungkin di luar perkiraan Gus Yakut dan timnya gitu, karena ya dipikirnya dengan mendatangi KPK kemudian menyampaikan klarifikasi, setelah itu ya udah aman gitu. Ternyata mengarah ke hal yang lebih serius, sehingga ya meskipun Gus Yakut baru pertama diperiksa sebagai saksi, tapi itu langsung membuat dirinya dicekal ke luar negeri. Karena ini adalah sebuah kasus yang sejak beberapa bulan yang lalu itu ditanyakan oleh banyak orang gitu, kenapa kasus ini nggak serius gitu. Karena temuan soal korupsi kuota haji ini sudah ada sejak September 2024 lalu. Tapi setelah itu kayak nggak ada perkembangan gitu. Ya karena KPK lagi sibuk ngurusin Pak Hasto sih. Sekarang Hastonya udah lepas gitu kan, udah selesai ya. Sekarang baru kemudian kerja beneran atau mengusut kasus yang lebih serius dan memang benar-benar merugikan negara gitu. Kalau sebelumnya kan main-main. Jadi akhirnya Gus Yakut diperiksa, sudah dicekal, dan nampaknya kasus korupsi kuota haji ini akan menjadi satu kasus yang sangat-sangat memalukan sekali setelah kasus korupsi percetakan Al-Quran gitu. Karena ya ibadah haji ini kan ya ibadahnya orang muslim, mayoritas masyarakat Indonesia gitu. Tapi bahkan kuotanya dikorupsi. Iya maksudnya kalau mau korupsi kenapa nggak yang lain aja deh. Korupsi pengadaan gitu ya, korupsi apalah gitu ya, anggaran-anggaran untuk dana haji misalkan, itu ya mungkin lebih tidak menyakitkan bagi banyak orang. Tapi kalau kuota haji yang dikorupsi dan itu memang ya diantri atau diharap-harapkan sama jutaan masyarakat Indonesia yang hari ini antri sampai puluhan tahun untuk bisa haji, dan kemudian kuotanya dikorupsi, itu kan menyakitkan sekali gitu. Yang seharusnya sudah mendapatkan panggilan sudah haji ya, kalau haji kan katanya dapat panggilan gitu ya, ini nggak jadi berangkat gara-gara kuotanya dikorupsi. Ini kan berarti Kementerian Agama kita tahun 2024 lalu itu menghalang-halangi panggilan Tuhan. Ya kan haji kan panggilan Tuhan katanya. Ini yang seharusnya orang dipanggil, yang seharusnya orang haji tidak jadi dipanggil, dan kemudian dijual kepada orang-orang yang bisa membayar lebih mahal. Karena korupsi kuota haji ini kan ya awal mula ceritanya itu ketika Presiden Jokowi waktu itu bertemu atau melakukan rapat dengan Kerajaan Arab Saudi, yang kemudian hasil dari rapat atau pertemuan tersebut itu Indonesia mendapatkan tambahan kuota 20.000 jamaah gratis gitu. Kita nggak perlu bayar, langsung ditambah aja kuotanya 20.000 gitu kan.
Nah, entah ini hasil diplomasi, entah itu ya sebatas cara kerajaan Arab Saudi untuk memberikan oleh-oleh kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia, entah apapun maksud dan tujuannya, intinya kuota haji di Indonesia itu bertambah 20.000 jamaah di luar kuota yang biasa atau yang seharusnya didapatkan oleh pihak Indonesia. Nah, dengan tambahan 20.000 kuota haji ini, itu ternyata oleh Kementerian Agama hanya 10.000 saja yang dialokasikan untuk haji reguler. Sementara setengahnya atau 10.000-nya itu dijual atau dialokasikan untuk haji plus atau haji khusus gitu. Dan ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah mengatur bahwa yang namanya kuota haji dari pihak Arab Saudi itu seharusnya 92% itu ke haji reguler yang nunggunya puluhan tahun itu gitu ya. Baru 8%-nya itu boleh dialokasikan untuk haji khusus. Ya sebenarnya kalau tidak ada tambahan kuota, ya mungkin itu yang sedang berlaku gitu ya. 92% untuk haji reguler, kemudian 8%-nya untuk haji khusus atau plus. Tapi karena ada tambahan kuota, nah kuota yang lama ini itu nggak diotak-atik, itu sudah selesai gitu ya. Dan 20.000-nya ini kemudian dibagi 2 atau 50%. Padahal seharusnya pembagiannya ya tetap sesuai dengan aturan undang-undang gitu. Seharusnya 18.400 orang itu harusnya dialokasikan untuk jamaah haji reguler. Baru 1.600-nya boleh dialokasikan ke haji khusus atau haji plus. Tapi ya karena Gus Yakut waktu itu menjadi menteri, entah atas pertimbangan apa gitu ya. Terus kemudian yang seharusnya cuma 1.600 itu dijadikan 10.000. Itu berapa kali lipat itu 1.600. Tiba-tiba kuotanya naik menjadi 10.000. Ya dengan begitu maka jelas ini soal keuntungan, soal cuan yang sangat luar biasa besar. Karena ya haji plus itu kan terkait biaya gitu. Ya, kalau kita bayar haji plus itu kan mahal sekali, berbeda dengan haji reguler. Yang berbeda cuma ya selain fasilitas ya soal durasi tunggunya gitu. Kalau di haji plus itu lebih cepat lah gitu ya. Khalil Bisri tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana haji atau pemberian kuota haji. Padahal KPK sudah menyatakan mencekal Yakut, tidak boleh lagi keluar negeri. Dan Yakut berhasil dihadirkan dan diperiksa di KPK. KPK pun selama ini kan belakangan ya gencar menghadirkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sekolah-sekolah itu ya. Juga melakukan beberapa OTT. Tapi orang tidak kunjung percaya. Terkait dengan ini, saya bisa memahami. Pertama, kalau KPK belakangan gencar melakukan ya memeriksa orang, OTT dan sebagainya, itu untuk menaikkan pamornya saja. Menaikkan pamornya aja. Karena belakangan kan hancur ini. Citra KPK buruk sekali. Karena utamanya terkait dengan 2 kasus yang tangannya, yaitu Hasto Kristianto dan Tom Lempung. Langsung dianulir oleh Pak Presiden kita Prabowo Subianto. Karena dianggap main-main. KPK dianggap sebagai lembaga pemberantasan korupsi berdasarkan pesanan kelompok kepentingan penguasa dan juga barangkali uang. Jadi patuh dengan perintah kekuasaan dan uang barangkali, sehingga asal-asalan saja menuduh orang tanpa bukti yang kuat. Akhirnya apa? Pak Prabowo presiden kita menganulir putusan itu. Artinya apa? KPK tidak profesional. Yang kedua, Pak Yakut ini orangnya Pak Jokowi. Pada saat itu ketika memberikan kuota haji atau mengolah dana haji, kan instrumennya Pak Presiden ini. Yang bersangkutan bisa dinyatakan tidak bersalah, apalagi kalau tidak ada bukti yang kuat. Dalam kasus Pak Tom Lempong kan, Pak Jokowi belakangan mengakui bahwa beliaulah yang memerintah Pak Tom Lempong untuk mengeluarkan kebijakan impor beras. Padahal pada saat diperiksa dituduh saja yang Tom Lempong, meskipun Pak Tom Lempong menyatakan saya diperintah oleh Presiden, tapi KPK tidak pernah menghadirkan Pak Jokowi.
Meskipun Pak Jokowi bukan lagi presiden. Itu artinya KPK takut pada sosok Pak Jokowi, sosok presiden yang memberikan SK pada pimpinan KPK sekarang ini. Gitu kan? Jadi orang tidak percaya lagi. Yang ketiga, teman-teman semua, saya juga tidak yakin Pak Yakut ini korupsi. Kenapa? Saya kenal yang bersangkutan dari keluarga pesantren. Salah satu putra dari tokoh besar di Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Khalil Bisri almarhum, ponakan kandung dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Jadi kalau dia korupsi berarti merusak keluarga besarnya, merusak keluarga pesantren. Dan apalagi sekarang yang bersangkutan adalah adik kandung Pak Yahya Stakuf, ya sahabat saya itu, Ketua Umum Tanfiz PBNU. Dan Pak Yakut ini juga dulu kan saya kenal nih, mahasiswa S1 Sosiologi UI. Saya sudah S2 waktu itu, bahkan S3, yang bersangkutan masih kuliah di sana. Dan aktivis ya, meskipun saya dengar tidak sempat selesai dari UI. Tapi dengan latar belakang keluarga dan aktivis itu, saya percaya yang bersangkutan tidak punya niat untuk korupsi. Itu kira-kira.